Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pernah ngomongin soal pelakor enggak? Katanya perebut laki-laki orang gitu ya. Pernah membahas itu pelakor, fulanah itu, perempuan itu adalah seorang pelakor, pernah enggak? Memang mungkin asik ya ngomongin begitu ya. Tapi pernah enggak membahas pelakor dari sudut pandang fikih, dari sudut pandang syariah? Bagaimana? Kami yakin masih banyak yang belum membahas itu dan mungkin belum pernah membicarakan itu dari sudut pandang kajian keislaman, kajian syariah, bagaimana sudut pandang fikih mengenai pelakor. Untuk itu tetap di channel ini, di channel Al-Hashimi, kita mengkaji tiada henti mulai ayunan sampai mati. Syahidun li biftiqari. Baik teman-teman, kali ini kita membahas seputar pelakor yang mungkin teman-teman tahu bahwa sebagian dari masyarakat kita menvonis tokoh ini, artis ini yang dianggap sebagai seorang pelakor begitu. Sehingga muncul hujatan dari kita kepada mereka tanpa terlebih dulu kita membuktikan benar apa tidaknya nggak tahu, kemudian tiba-tiba sudah ngomongin orang, kemudian menganggap dia salah, itu salah, padahal wallahu a'lam benar tidaknya. Dan tentu saja di samping itu kita juga punya kesalahan, maka kita ingkari setiap hal kemungkaran itu wajib kita ingkari. Tapi jangan sampai kemudian hal ini menjadikan kita orang yang justru melakukan kemungkaran yang lain, yakni ghibah dan mencaci maki di sosmed dan lain sebagainya. Untuk itu kita bahas pelakor dari sudut pandang fikih itu bagaimana. Baik teman-teman, sebenarnya kita tahu bersama bahwa dalam Islam ini memang mengatur jarak hubungan interaksi antara laki-laki dan perempuan, bahwa laki-laki dan perempuan tidak boleh ada hubungan yang intens, kemudian sampai kemudian akrab, padahal tidak ada hubungan mahram, tidak ada hubungan pernikahan. Ini memang suatu hal yang diatur dalam syariat kita, bahwa nggak ada teman dengan lawan jenis itu yang kemudian berhubungan intens, alasan ini hanya sekedar teman dan lain sebagainya. Memang pergaulan antara laki-laki dan perempuan ini dalam Islam memang dibatasi, hanya sekedarnya saja. Ini karena setan itu pintar sekali, bisa masuk dalam hal-hal yang terlihat aman-aman saja. Jangankan yang laki-laki dan perempuan, yang perempuan dan perempuan atau laki-laki saja, kalau setan masuk bisa menjadi masalah. Makanya dari itu memang Islam mengatur bagaimana interaksi antara laki-laki dan perempuan itu ada batasan-batasannya. Nah, kemudian bagaimana kalau kemudian seorang yang sudah memiliki pasangan, sudah punya istri, kemudian ternyata dia menjalin hubungan dengan perempuan yang lain yang disebut dengan pelakor itu tadi, maka pada dasarnya dalam fikih tidak mengenal istilah pelakor. Yang dibahas adalah bagaimana prosesnya. Maksudnya bagaimana? Entah si laki-laki ini sudah punya istri atau belum, sudah punya pasangan atau belum. Kalau belum ada ikatan yang sah, belum qabiltu, kemudian menjalin hubungan dengan seorang wanita, entah dia si laki-laki itu sudah pernah nikah atau belum, sama saja dari sudut pandang fikih. Jika terjadi sentuhan lawan jenis dan lain sebagainya yang kita tahu sesuai dengan ayat wala taqrabuz zina, ini berarti dia melakukan satu pelanggaran dalam syariat. Jadi tidak terkait dengan ini pelakor, ini sudah nikah kok masih ingin wanita yang lain dan lain sebagainya. Yang ditanya, yang dipandang dalam sudut pandang fikih adalah bagaimana proses itu laki-laki kemudian bisa menjalin hubungan dengan seorang wanita yang lain, dan status pernikahannya, atau dia nikah atau tidak, dinikahi atau tidak, statusnya bagaimana. Kalau memang misalnya seorang laki-laki dia sudah punya istri, kemudian dia secara siri menikah lagi, sudut pandang fikih sah, dia tidak melakukan dosa.
jika prosesnya sesuai dengan syariah, proses pernikahannya sesuai dengan syariah, tidak ada masalah. Dari sudut pandang fikih dia sah, tapi dari sudut pandang akhlak, karena tidak izin dengan istrinya, maka ini menjadi masalah. Jadi ini masalahnya adalah ketidaksesuaian akhlak, hanya saja itu saja. Tapi fikihnya dia tidak melakukan dosa, karena fikih itu hukum minimal. Sebaliknya, misalnya seorang laki-laki, dia tidak punya pasangan, dia belum pernah menikah, kemudian dia menjalin hubungan dengan seorang wanita, tapi tidak ada hubungan yang sah, orang tuanya nggak tahu, pacaran, digonceng sana gonceng sini, bahkan melakukan hal-hal yang mengarah kepada mendekati zina, bahkan naudzubillah lanjut kepada perzinahan. Ini walaupun toh dia ini belum punya istri, tetap saja ini melakukan pelanggaran syariah. Jadi tidak ada istilah pelakor, yang dipandang adalah proses menjalani hubungan itu bagaimana, sesuai syariah apa tidak. Jadi kita harus pakai sudut pandangnya apa. Kalau sudut pandang emosional, ya tidak sesuai dengan wanita ini, sudut pandang wanita bahwa dia ini pelakor dan lain sebagainya. Tapi dari sudut pandang syariah tidak begitu itu. Anehnya mereka yang kemudian mengkritik yang disebut pelakor itu, mencaci maki dan lain sebagainya, tidak menjadi masalah ketika ada seorang laki-laki dan perempuan sesama artis, wah cocok itu, dia pacaran sampai berlebihan dan lain sebagainya, sehingga kadang-kadang malah didukung, itu cocok, itu sesuai, kalau artis itu, kalau ini dengan itu sesuai, didukung. Padahal itu pelanggaran syariah, padahal itu tidak sesuai dengan apa yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitu ada misalnya seorang yang melakukan poligami, protesnya luar biasa, padahal poligaminya sesuai dengan apa yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala melalui syariatnya. Makanya ini kita pakai sudut pandangnya apa? Jangan sampai kemudian kita mencaci maki orang yang melakukan poligami misalnya ya. Poligami kami artikan kadang-kadang, karena pelakor itu kadang-kadang juga pelaku poligami. Jangan sampai kita mencaci maki pelaku poligami, tapi kemudian mendukung orang pacaran. Ini sudut pandangnya salah kaprah ini. Betul-betul sudut pandangnya adalah otak dia, emosional dia, pribadi dia, tanpa sekalipun memandang syariah. Jadi kalau ada orang pacaran tidak ada masalah, tapi kalau ada orang poligami merasa itu adalah masalah. Ini ada yang keliru dari sudut pandangnya dalam kajian keislaman seperti itu. Makanya kalau ada seorang laki-laki, entah dia sudah punya istri atau belum, kok kemudian menjalin hubungan dengan orang lain, dicek dulu ini pernikahan atau tidak. Kalau tidak, itu jelas pelanggaran syariah. Sampai kemudian menjalin hubungan, sampai kemudian naudzubillah terjadi perzinahan, naudzubillah. Hanya saja memang ada perbedaannya dari sudut pandang fikih mengenai hukuman bagi orang yang sudah menikah lalu melakukan perzinahan, dan hubungan seorang yang melakukan perzinahan tapi belum telah menikah, namanya istilahnya zina muhsan dan ghairu muhsan. Jika seorang lelaki atau perempuan sudah pernah menikah, kemudian naudzubillah dia melakukan perzinahan, maka hukumannya adalah dirajam. Jika dia ikrar, mengaku bahwa dia telah melakukan perzinahan, atau perzinahannya begitu parah tanpa malu-malu sehingga ada 4 orang saksi yang menyaksikan itu, nah, itu baru kemudian dirajam. Nah, kemudian kalau seorang laki-laki atau perempuan belum pernah menikah melakukan perzinahan, naudzubillah min dzalik, maka hukumannya adalah secara fikih dicambuk 100 kali. Ini memang ada perbedaan. Tapi yang terpenting adalah selama proses ini, proses menjalin laki-laki menjalin hubungan dengan wanita lain dalam contoh pelakor itu tadi, ini prosesnya seperti apa perlu dikaji. Kalau memang hubungan laki-laki dan perempuan tanpa ada hubungan mahram dan tidak ada akad yang jelas, ini terlalu intens, kemudian naudzubillah dekat lalu terjadilah hubungan gelap, maka jelas entah si laki-laki sudah menikah atau belum, itu haram di mata Allah Subhanahu wa taala. Inilah harusnya sudut pandang kita begitu itu. Jadi tidak ada istilah pelakor, yang ada adalah pelanggaran.
Yang ada adalah pelanggaran syariat, entah itu dia bentuknya adalah pacaran, entah itu bentuknya adalah perselingkuhan, semua adalah pelanggaran syariat di mata Allah Subhanahu wa taala. Kami kira itu video kali ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.